Selanjutnya pada PHP ada function, sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Fungsi di PHP juga kita gunakan untuk mengurangi pengulangan coding. Nah, fungsi sendiri bisa kita jalankan jika kita memanggil fungsi tersebut. Nah, bisa dilihat pada layar di sini kita membuat fungsi write message atau write MSG. Nah, untuk pemanggilannya sendiri yaitu dengan langsung mengetikkan nama fungsi tersebut, kemudian dengan parameter, kemudian ada semikolon. Nah, ketika kita memanggil fungsi ini, maka fungsi ini akan menjalankan script di dalam bloknya. Dan di sini pada dalam blok fungsi ini kita akan menampilkan kalimat hello world. Maka akan tampil kalimat hello world pada outputnya. Kemudian selanjutnya pada fungsi kita juga bisa menambahkan parameter. Nah, namun untuk pemanggilan fungsi dengan pemberian parameter seperti ini, kita harus menuliskan parameter di dalam parameter, kita harus mengisikan parameternya. Nah, jika tidak, maka akan terjadi error. Nah, akan terjadi error karena kita sudah mendeklarasikan bahwa fungsi ini memiliki parameter, namun tadi kita tidak mengisi parameter tersebut. Nah, pada proses pemanggilan ini, ketika kita memanggil ini, maka fungsi ini akan menjalankan script dalam blok, yaitu dengan menampilkan parameter, kemudian diikuti dengan kata reference, titik, kemudian kita akan meng-enter satu kali ke bawah. Kemudian selanjutnya, nah pada fungsi kita tidak hanya bisa memberikan satu parameter saja, namun kita bisa memberikan lebih dari satu parameter. Seperti contoh di layar, di sini kita memberikan dua parameter, yaitu ada fname dan year. Kemudian untuk pemanggilannya sendiri, nah di sini kita harus mengisi semua parameter yang kita berikan pada fungsi. Nah, di sini jika saya tambahkan parameter mon, maka akan terjadi error karena kita tidak mengisi satu parameter. Nah, pada proses pemanggilan fungsi ini, di sini kita mengisi parameter fname dengan hg, kemudian ada year 1975, kemudian ada month Juni. Nah, pada prosesnya di sini kita menampilkan variabel fname, kemudian diikuti dengan kata refness born in, kemudian kita memanggil juga parameter year. Pada output di sini kita tidak, untuk monnya sendiri tidak tampil karena kita tidak melakukan pemanggilan pada prosesnya. Kita bisa menampilkannya dengan menuliskan parameternya. Nah, bisa dilihat pada layar untuk monnya, kemudian year-nya, kemudian untuk fname-nya sudah tampil. Kemudian selanjutnya di sini pada fungsi kita juga bisa mengembalikan nilai untuk fungsi matematika. Nah, pada prosesnya di sini kita mengisi integer a dengan 5, kemudian ada integer b dengan string. Namun di sini pada stringnya terdapat angka.
kemudian ada days. Nah, untuk returnnya atau pengembalian nilainya sendiri, dia hanya akan membaca 5 di sini dan tidak akan membaca days. Nah, kemudian 5 ini akan dijumlahkan dengan isi dari integer A tadi, yaitu 5. Nah, maka akan mengembalikan nilai 10. Kemudian akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya, pada script tadi, itu tidak terjadi error karena kita tidak mendeklarasikan strict types. Kita tidak mengaktifkan strict types pada script sebelumnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan strict types untuk diaktifkan. Kemudian di sini pada prosesnya untuk integer B di sini kita mengisi string, maka akan terjadi error karena kita mengaktifkan strict types. Nah, sama seperti prosesnya tadi, di sini integer A akan masuk 5, kemudian untuk integer B kita mengisi 5 days, 5 days, kemudian akan dikembalikan nilainya. Nah, terjadi error karena kita mengaktifkan strict types di sini. Padahal kita sudah mendeklarasikan bahwa parameter B adalah sebuah integer. Nah, jika kita ingin menonaktifkannya, maka nilai kembalian akan kembali seperti semula, yaitu 10. Kemudian selanjutnya, nah pada function kita juga bisa memberikan parameter default. Nah, di sini kita memberikan parameter default dengan mengisi parameter min height dengan 50. Nah, jika seperti itu, kita bisa mengosongkan parameter jika kita tidak ingin mengisinya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari parameter default. Kemudian selanjutnya di sini ada fungsi sum. Nah, pada proses script yang tampil di layar ini, di sini kita akan menampilkan teks string yaitu 5, kemudian spasi tambah spasi 10, sama dengan di sini kita menggunakan tanda titik untuk menggabungkan string dengan hasil pemanggilan fungsi sum. Nah, di sini fungsi sum kita isikan dengan angka 5. Kemudian untuk parameter y-nya sendiri dengan angka 10. Untuk 5-nya sendiri akan tersimpan di sini, kemudian akan dijumlahkan dengan parameter y yaitu 10, kemudian akan disimpan di dalam, hasilnya akan disimpan di dalam variabel z. Kemudian kita akan mengembalikan hasil dari variabel z. Kemudian akan ditampilkan. Kemudian di sini kita menggabungkan string lagi, yaitu memberikan satu enter untuk teks selanjutnya. Maka di sini akan tampil string, kemudian hasil dari fungsi yang kita buat. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan tanda titik 2, kemudian tipe data yang ingin kita spesifikasikan untuk hasil dari fungsi yang kita buat. Nah, untuk hasil dari script yang kita buat ini, kita ingin agar hasilnya bertipe data float. Nah, maka akan tampil di sini koma dari hasil penjumlahan yang telah kita proses.
Kemudian jika kita ingin mengganti tipe datanya, maka pada bagian ini kita harus mendeklarasikan bahwa hasil kembalian dari proses penjumlahan ini adalah sebuah integer. Di sini harus ada tanda dalam kurung. Nah, maka kembalian dari hasil proses di dalam fungsi addNumbers akan menghasilkan tipe data integer. Kemudian selanjutnya di sini nah, pada fungsi ini kita memberikan bahwa value di sini akan di plus 5-kan pada sebuah variabel. Nah, jadi di sini kita mendeklarasikan ada variabel 6 dengan value 2, kemudian ada pemanggilan fungsinya sendiri. Kemudian di sini ada kita mengisi parameternya dengan 6. Maka ketika kita menampilkannya, parameter 6 ini akan ditambahkan dengan isi dari proses fungsi add. Maka akan tampil 7.